Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semester 3. Salam sejahtera untuk kita semua. Tetap semangat semuanya ya. Walaupun media yang kita gunakan saat ini adalah via Zoom. Semoga ini tidak membuat semangat teman-teman untuk tetap mengikuti perkuliahan berkurang gitu ya. Nah, baik. Jadi teman-teman, hari ini pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan materi yang ketiga, yaitu pendekatan dalam manajemen kelas. Nah, di minggu yang lalu saya sudah menjelaskan konsep dari manajemen kelas ya, walaupun mungkin teman-teman eh, mendapatkan materi dari yang sudah saya share, kemudian teman-teman membuat resume gitu ya. Nah, itu saya harap semuanya akan saya cross-check kembali nanti di link yang sudah saya berikan untuk pengumpulan tugasnya, di mana teman-teman semuanya bisa mengerjakan dengan baik. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang pendekatan dalam manajemen kelas. Nah, silakan teman-teman melakukan presensi terlebih dahulu. Setiap pertemuan pada mata kuliah manajemen kelas ini, saya harap keaktifan teman-teman juga bisa dibuktikan dengan salah satunya mengisi link presensi. Begitu ya. Iya, baik. Kita lanjut. Oke, kelas rules yang sudah kita sepakati dalam kontrak perkuliahan bisa tetap kita gunakan di kelas Zoom kita. Artinya tetap teman-teman artinya on time dalam bergabung di room Zoom yang sudah disediakan, kemudian silent ketika memang sedang dilaksanakan diskusi atau pemaparan materi dan no gadget ketika memang gadget itu tidak digunakan ya, seperti itu. Nah, yang pertama, tentang manajemen kelas. Nah, kemarin teman-teman sudah membahas terkait dengan konsep dari manajemen kelas sendiri ya. Nah, manajemen kelas di sini kita bisa artikan itu adalah sebuah pengelolaan begitu ya. Lalu kalau kita berbicara tentang manajemen kelas, apa? Jadi di sini adalah suatu usaha guru mengelola siswa, ruang dan suasana belajar agar lebih kondusif. Seperti itu. Jadi bagaimana proses pembelajaran itu bukan hanya terpusat pada siswa, namun ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan agar pembelajaran itu bisa berjalan secara kondusif seperti itu. Kemudian karena kita saat ini ada di pembahasan pendekatan, ya pendekatan manajemen kelas, tentu yang pertama harus kita pahami apa itu pendekatan. Nah, pendekatan ini merupakan proses pembelajaran yang digunakan, artinya cara seperti apa yang digunakan dalam pembelajaran itu agar berjalan efektif dan menyenangkan. Jadi kalau kita berbicara tentang manajemen kelas, itu bukan hanya kita bisa mengelola kelas itu dengan rapi ya, semua mengikuti, tapi bagaimana siswa-siswi yang ada di dalam kelas itu dalam mengikuti pembelajaran itu bisa merasakan kelas ini menyenangkan gitu ya. Jadi bukan hanya tertata dengan baik, namun juga kesan yang didapatkan oleh siswa ini juga sesuai seperti itu. Jadi pembelajaran yang menyenangkan itu pasti akan memberikan penerimaan secara materi ataupun secara praktiknya itu juga akan lebih lebih mudah seperti itu. Nah, adapun di sini ada beberapa jenis pendekatan. Mungkin teman-teman yang sudah berkecimpung dalam dunia pendidikan, terutama di lembaga pendidikan, yang itu kita sudah banyak mengajar ya, entah itu dari tingkat dasar, kemudian menengah, bahkan ke atas gitu ya. Artinya teman-teman sudah biasa berhadapan langsung dengan siswa, tentu mungkin ada beberapa pendekatan yang biasa teman-teman gunakan. Nah, ternyata kalau kita melihat secara teori, jenis-jenis pendekatan manajemen kelas itu ada 6, ya. Jadi yang pertama itu ada otoriter, nanti kita akan lebih bahas lebih lanjut di pembahasan selanjutnya. Kemudian ada pendekatan permisif, demokratis, modifikasi tingkah laku, proses kelompok, dan pendekatan sosio-emosional. Kita akan kupas satu-satu apa itu jenis pendekatan otoriter, kemudian apa pendekatan permisif, demokratif, dan modifikasi tingkah laku. Itu kita akan bahas secara bersama di materi saat ini. Ya, baik. Jadi, pendekatan otoriter di sini yaitu pendekatan ini itu lebih terpusat kepada guru.
guru ini menjadi pusat kontrol, aturannya ketat. Nah, setiap pendekatan yang ada itu memiliki sisi kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tinggal kita sebagai pengajar itu bisa menempatkan ya sesuai dengan situasi dan kondisi yang kita butuhkan seperti itu. Jadi mungkin materi A dengan materi B kita tidak bisa menggunakan pendekatan yang sama. Kita harus bisa menyesuaikan kembali dengan keadaan kelas juga dan siswa-siswinya juga. Maka dari itu ketika di awal kita itu harus melakukan assessment ya, semacam kita mengenali bagaimana karakter dari siswa-siswi kita ya, entah itu dari segi model belajar ya, kemudian dari lingkungan keluarga itu juga bisa mempengaruhi seperti itu ya. Karena lingkungan pertama yang memberikan pendidikan itu adalah keluarga, jadi ini juga menjadi poin terpenting dalam kita mengenal karakter karakter siswa. Ya. Kemudian kelebihannya apa sih dalam pendekatan otoriter di sini? Pendekatan otoriter di sini kelebihannya kelas itu akan lebih tertib dan akan disiplin. Karena apa? Terpusat pada guru seperti itu. Jadi satu suara semuanya mengikuti dengan apa yang sudah dikatakan oleh guru seperti itu. Nah, lalu kekurangannya apa? Tentu ada saja ya dalam kekurangan pendekatan otoriter ini. Yang pertama mungkin siswa akan kurang kreatif karena apa? Terpusat pada guru saja seperti itu dan komunikasinya hanya satu arah, tidak ada komunikasi secara interaktif. Semuanya mengikuti apa yang sudah dikatakan oleh guru. Namun pendekatan ini juga tidak selalu dikonotasikan sebagai pendekatan yang negatif ya kalau kita berbicara tentang otoriter. Kembali lagi pada pernyataan saya yang pertama. Jadi kita harus bisa menyesuaikan dengan keadaan kelas, siswa yang kita hadapi, dan materi apa yang akan kita sampaikan. Nah, itu maka pentingnya juga adanya perencanaan dalam pembelajaran, seperti itu. Kemudian yang kedua, ada pendekatan permisif. Apa pendekatan permisif ini? Pendekatan permisif ini bersifat lebih fleksibel, ya, lebih longgar, karena apa? Siswa diberikan kebebasan, kebebasan penuh. Artinya di sini eh, senternya kepada siswa. Dan ini menurut saya masuk dalam kurikulum yang saat ini digunakan ya. Berpusatnya kepada siswa, bagaimana siswa bisa lebih proaktif terkait dengan pembelajaran yang berlangsung. Nah, tetap semuanya ada kelebihan dan kekurangan. Apa kelebihan dalam pendekatan permisif ini? Pada pendekatan permisif ini, kelebihannya akan menumbuhkan kemandirian pada siswa. Karena apa? Karena siswa di sini diberikan ruang baik untuk berpendapat mungkin atau memberikan sebuah contoh-contoh praktiknya seperti itu. Kemudian kekurangannya apa? Kalau dalam pendekatan permisif ini, kelas akan cenderung tidak terkontrol. Artinya terkontrol di sini bukan sesuatu hal yang negatif tentu ya. Artinya di sini akan lebih terlihat kelas itu akan ramai begitu ya. Mungkin ada yang kinestetiknya sangat tinggi gitu, dia akan di situ akan mengeksplor gitu kan karena dia diberikan kebebasan. Tapi di sini juga akan memberikan kelebihan menumbuhkan kemandirian siswa gitu. Jadi tidak harus selalu dituntun, bahkan mungkin siswa bisa lebih berimajinasi dan berinovasi dan berkreativitas pada materi yang sedang dijelaskan oleh guru seperti itu. Ini ada dua jenis pendekatan yang kita bahas di materi yang pertama ini. Nah, kemudian ada pendekatan yang ketiga, yaitu pendekatan demokratis. Pendekatan demokratis di sini itu memiliki kelebihan dan kekurangan juga ya. Kalau kita berbicara tentang demokratis itu kan kalau dalam negara kita itu dari rakyat dan untuk rakyat seperti itu. Lalu kalau di pendekatan demokratis kita tepatkan pada manajemen kelas, guru dan siswa ini menyusun aturan bersama, bisa sebuah kesepakatan atau mungkin kesepakatan awal dalam mengerjakan tugas, dalam pemahaman materi seperti itu. Nah, di sini kelebihannya pada pendekatan demokratis ini menumbuhkan sikap tanggung jawab dan partisipasi karena siswa dilibatkan namun tidak terlalu membebaskan gitu, tetap ada aturan yang sudah disepakati bersama itu tadi, jadi antara guru dan siswa ini bisa berkomunikasinya secara interaktif seperti itu ya, karena dalam pembelajaran itu bukan hanya materi yang perlu kita ambil penilaiannya, tentu karakter juga menjadi satu hal yang penting juga seperti itu ya.
Nah, kemudian kekurangannya apa? Di sini akan memerlukan waktu yang lebih panjang. Nah, dengan alokasi jam yang sudah ditentukan dalam proses pembelajaran ya di masing-masing mata pelajaran, ini juga menjadi poin yang perlu diperhatikan. Jadi, kita juga harus bisa melihat dengan materi yang saat ini akan dijelaskan dengan pendekatan demokratis ini, apakah bisa menyelesaikan untuk sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan di awal, seperti itu. Jadi kita tetap harus melihat lagi gitu ya, melihat lagi siswa, materi, dan waktu yang ada seperti itu ya. Kemudian yang keempat ada pendekatan modifikasi tingkah laku. Nah, kalau kita berbicara tentang pendekatan modifikasi, berarti di sini ada sebuah eh, apa? Percampuran, pengintegrasian gitu ya. Apa itu? Jadi ini integrasi dari berbasis reward and punishment. Nah, sudah yang pernah saya katakan bahwasanya reward itu kan adalah sebuah penghargaan ya. Tentu kalau penghargaan siswa itu pasti akan lebih senang gitu ya kalau berbicara tentang sebuah penghargaan. Namun kalau kita berbicara tentang punishment atau sebuah hukuman, selalu saya katakan untuk teman-teman, ketika kita memberikan sebuah punishment, jadikan punishment itu adalah sesuatu hal yang bisa membuat siswa akan lebih semakin sadar untuk memperbaiki, tidak untuk mengulangi seperti itu ya. Jadi bagaimana punishment yang diberikan itu tidak untuk diulangi, tapi diperbaiki dan memberikan value yang memberikan semangat itu, semangat dalam pembelajaran. Jadi jangan dikonotasikan punishment itu sesuatu hal yang negatif terus ya, seperti itu. Hukumannya apa? Mungkin kalau kita berbicara tentang pembelajaran olahraga bisa kita gunakan punishment yang bersifat fisik gitu ya, atau lari, atau mungkin berputar itu ya. Tapi itu harus juga tetap memperhatikan ya, memperhatikan beberapa aspek gitu ya. Jadi tidak menimbulkan dampak yang negatif gitu. Jadi dari punishment yang diberikan. Nah, jadi kalau untuk teman-teman mungkin nanti saya bisa merekomendasikan sebuah hukuman itu tetap mengandung sebuah pembelajaran untuk si siswa itu seperti itu ya. Jadi bukan dia malah oh saya nanti disuruh ngepel WC aja nih, maling sama guru kalau saya nggak ngerjain tugas. Nah, mungkin hal-hal seperti itu kan sebenarnya kalau mereka memang basicnya lagi nggak mood untuk belajar gitu ya, mereka akan mungkin akan bisa mengulangi kembali gitu. Jadi harus diperhatikan kembali. Maka dari itu kita pentingnya bisa mengenali karakter dan kondisi siswa dalam satu kelas seperti itu. Kemudian, adapun tujuan dari pendekatan modifikasi tingkah laku ini memberikan sebuah perilaku positif. Jadi membentuk perilaku yang positif untuk siswa. Seperti itu ya. Kalau reward berarti sebuah penghargaan. Kalau kita berbicara penghargaan, pasti semua orang juga pasti akan menerima gitu ya atas sebuah prestasi atau keunggulan yang dimiliki. Nah, lalu kalau hukuman itu yaitu tadi menciptakan hukuman untuk siswa tidak mengulangi lagi, namun memperbaiki. Itu perlu menjadi headline untuk teman-teman dalam mengelola kelas nanti. Gitu. Oke, kemudian lanjut ada pendekatan proses kelompok. Nah, pendekatan proses kelompok di sini menekankan kerjasama dan interaksi sosial. Nah, jadi di sini pendekatan yang digunakan kalau proses kelompok itu mungkin lebih kepada kelas menengah ya, menengah, kemudian menengah ke atas gitu, kemudian atau di tingkat perguruan tinggi itu lebih cocok karena di sini akan ditumbuhkan bagaimana ketika kita bekerja dalam suatu tim itu tujuannya bisa tercapai tidak seperti itu. Nah, di sini pada pendekatan proses kelompok ini eh, pada pendekatan proses kelompok ini mendorong keterlibatan aktif siswa. Jadi siswa di sini mau tidak mau mereka harus bersifat aktif dalam sebuah tim gitu kan. Jadi pendekatan ini cocok untuk pembelajarannya sifatnya kolaboratif, saling bekerja sama gitu, saling memecahkan dan memberikan solusi. Jadi kadang kalau teman-teman nih mungkin ya di perguruan tinggi kadang kalau kerja kelompok gitu, itu yang mengerjakan satu semuanya hadir gitu, tapi satu gitu yang mengerjakan. Nah, ini yang perlu kita rubah gitu ya. Jadi teman-teman ketika sekarang udah semester 3 nih ya, mungkin semester satu mungkin masih adaptasi ya dengan berbagai tugas yang sifatnya kelompok-kelompok gitu. Nah, untuk semester 3 ini teman-teman harus bisa membangun kerja tim yang
yang kooperatif itu seperti apa? Seperti itu. Jadi bisa pendekatan proses kelompok ini bisa benar-benar berjalan, bukan hanya secara istilah saja kelompok gitu, tapi realitanya ketika pengerjaannya tidak gitu. Jadi butuh ada sebuah kerjasama yang baik seperti itu. Kemudian yang keenam ada pendekatan sosio-emosional. Di sini fokus pada hubungan guru siswa yang sehat. Nah, jadi hubungan yang terjalin secara emosional dari segi sosialnya itu bisa terbangun seperti itu ya. Ya itu tadi dengan adanya asesmen yang dilakukan sebelum pembelajaran kita mulai. Itu di pembelajaran apapun ya, di materi apapun menurut saya itu sangat penting untuk diadakannya pengenalan karakter dan model belajar siswa. Dalam pendekatan sosio-emosional ini akan membentuk suasana yang aman, empati, dan saling menghargai antara satu sama lain. Seperti itu ya. Jadi bukan hanya sebuah intelektual saja gitu ya teman-teman, tapi di sini bisa terbentuk pendekatan secara emosional kepada siswa. Tapi di sini harus ada batasannya ya. Jadi tetap ada batasan-batasan yang harus kita perhatikan gitu ya. Yang terpenting adalah sifat-sifat aman, empati, saling menghargai ini bisa tercipta dalam pendekatan sosio emosional. Kemudian yang ketiga membantu perkembangan psikologi siswa. Nah, kadang di lingkungan keluarga itu kan tidak semua kita terbangun atas keluarga yang melek akan pentingnya memperhatikan perkembangan dan pertumbuhan psikologi siswa gitu ya. Artinya kita sebagai guru mau tidak mau harus bisa menjadi wadah gitu, wadah. Artinya ada sebuah komunikasi komunikasi yang terjalin terkait dengan mungkin bagaimana siswa itu bisa bertumbuh ya, bertumbuh bukan hanya secara akademis namun juga secara sikap seperti itu. Jadi tetap ada batasan-batasan yang perlu kita perhatikan. Tidak menjadikan alasan pendekatan ini menjadi layaknya dekatnya tanpa ada batas gitu. Apalagi mungkin kalau di tingkat menengah atas ini perlu sekali pembatasan yang sifatnya itu konkret gitu ya. Bisa kita batasannya berupa mungkin ada kode etik ataupun bisa dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak sekolah seperti itu. Dan terakhir, ya teman-teman karena kita membahas hanya tentang pendekatan hari ini, fokus di situ teman-teman bisa baca dan nanti bisa teman-teman berikan contoh-contoh aplikatifnya ya ketika dalam suatu kelas pendekatan demokratis seperti apa gitu ya. Nanti kita bisa ambil case dalam suatu kelas, bisa di beberapa jurnal ataupun di beberapa artikel ilmiah yang sudah publish seperti itu ya. Kemudian, setiap pendekatan itu memiliki kelebihan dan keterbatasan. Nah, guru perlu fleksibel mengkombinasikan beberapa pendekatan yang akan digunakan. Tujuan utamanya menciptakan iklim kelas yang efektif, nyaman, dan bermakna. Ini adalah poin yang paling penting dalam proses pembelajaran. Bukan hanya terlaksana materi tersampaikan, namun bagaimana kita bisa menciptakan iklim kelas yang efektif, nyaman, dan bermakna gitu. Mungkin setelah ini teman-teman nanti bisa memberikan saya catatan studi case dari beberapa contoh pendekatan ya. Bisa berupa pengalaman juga boleh gitu ya, ataupun bisa bersumber dari jurnal-jurnal atau artikel ilmiah yang sudah ada di beberapa situs jurnal. Begitu ya teman-teman ya. Mungkin untuk pertemuan kali ini, nanti setelah ini teman-teman kalau ada pertanyaan atau diskusi yang akan dibahas, boleh teman-teman tulis di kolom komentar atau mungkin nanti bisa kita lanjutkan pada forum grup mata kuliah manajemen kelas. Begitu ya. Terima kasih teman-teman atas partisipasi dan keaktifan dalam mengikuti perkuliahan. Semoga tetap terus diberikan kesehatan, semangat dalam mengikuti perkuliahan hingga nanti akhir di manajemen kelas. Pembelajaran di akhir manajemen kelas. Saya akhiri. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.